Ya, pemirsa yang kembali bersama kami di Morning Show. Nah, tadi kami sudah sampaikan bahwa kita akan bertanya soal seperti apa kondisi ruangan. Nah, feng shui ruangan. Nah, ini kalau kita lihat Mbak Jen ini kan juga latar belakang pendidikannya ini arsitek, benar nggak sih Mbak Jen? Iya. Nah, ini Mbak, kebetulan ini rumah baru kami juga ingin tahu ini sudah sesuai belum feng shui-nya. Ini kan banyak pajangan nih Mbak. Pertama mungkin dari dapur dulu deh, dapurnya kita udah bener belum? Atau mungkin lebih kepada kalau dapur dekat dengan ruang tamu itu adalah satu tempat posisi yang tepat atau tidak, seperti itu. Jadi kalau secara feng shui sebenarnya ada sedikit yang salah di dapur ini. Oke. Bisa saya tunjukin ya. Jadi itu tuh. Jadi sebenarnya ini adalah model barat ya. Jadi ada kayak blok meja dapur tengah-tengah itu sebenarnya kalau secara feng shui menghambat perkembangan untuk penghuni rumah. Jadi bule banyak ya. Nah, makanya that's why Western and Eastern never mix. Jadi kami sekarang orang bule kan banyak juga krisis di Amerika kan. Di Amerika krisis, di Eropa krisis. Mereka kan dapurnya semua di tengah-tengah ada island ya bisa kita bilang ya. Berarti kalau Cina nggak pernah krisis dong ya kalau dengerin feng shui ya. Bukan sih. Cina sendiri juga kan ada yang diumpetin dari feng shui-nya. Jadi kan orang nggak tahu sumber feng shui asli itu dari mana gitu sebenarnya. Jadi nah ini dapur dengan adanya island di tengah-tengah ini kan semacam kayak blok. Lebih bagus kita pakai meja makan aja tengah-tengah kan. Oke, berarti ganti meja makan. Daripada blok island. Saya ambil buat di rumah saya aja. Ya kalau kita pikir secara logika kan itu kan menghambat sirkulasi jadi kurang enak kan. Berarti memang kalau dapur ataupun ada seperti meja di tengah-tengah dapur ini menghambat perkembangan artinya. Nah, kalau tiang tengah-tengah rumah juga nggak bagus. Warna meja makan nggak? Kalau meja makan tuh kan dia ada kaki ya, tapi tetap yang stabil ya. Jadi kan dia akan lebih light. Jadi itu akan lebih beda fungsinya dengan island ini. Kalau island kan akan ngeblok semua. Jadi kan otomatis akan di tengah-tengah itu ada yang ngeberatin gitu kalau bagi saya. Oke. Kalau tiang Tiang juga sebegitu sama. Kalau tiang itu di tengah-tengah ruang kadang-kadang karena masalah struktur ya. Biasanya karena sipil tuh arsitek merancang, si sipil membuat itu jadi tiang tengah-tengah. Nah itu nggak boleh menghambat perkembangan. Soal warna pengaruh nggak sih Mbak? Ini pemilihan warna ataupun apa? Kalau pemilihan warna sih boleh bagus sih saya lihat. Ini kan warna dapur ya. Untuk dapur kan elemennya api. Dengan adanya unsur kayu, terus api. Jadi kan kayu itu kan warna ini kayu semua sebenarnya kayu. Terus ada warna merah-merah itu api. Terus meja dapur tabletopnya adalah warna tanah. Kayu, api, tanah. Jadi siklusnya itu mengalir. Jadi nggak ada konflik. Biar romantis terus. baksonya udah dari dapur langsung ke tempat tidur. Abis dapur nggak menarik deh, kurang menarik ya, tempat tidur aja. Tempat tidur. Tapi tadi katanya Mbak Sonia memang percaya untuk feng shui untuk tata ruang gitu ya? Enggak, maksud aku suka juga sih dengerin. Maksudnya jadi maksudnya boleh juga ya jadi karena masukan. kalau kita lihat memang feng shui itu atau tata ruang ini dilihat dari mungkin karena tadi kalau kata Mbak Jenny meja blok di situ menghambat dan memang kan agak menghambat kalau kita lalu lalang berjalan, lebih enak kalau meja makan sisi lainnya gitu ya. Jadi nggak apa-apa, bisa buat inspirasi. Tempat tidur nih katanya tempat tidur. Maksudnya jadi kalau Nggak boleh ngadep kaca atau nggak boleh ngadep pintu. kakinya nggak boleh kan ngadep gimana? pintu, harus ada kaca atau seperti apa? Sebenarnya pada intinya tempat tidur yang baik itu adalah bersandar ke dinding yang stabil. Biasanya orang suka lupa, mereka hanya mementingkan desain daripada kamar. Kita kan tidur 8 jam sehari, jadi sepertiga hari itu kita absorb, jadi kita serap di dalam kamar tidur. Dan kita serap di kamar tidur, kita bangun lebih fresh. Sering kan kalau saya tidur cuma 15 menit, bangun-bangun udah fresh tuh kamarnya bagus. Kalau tidur sampai 2 jam, bangun-bangun capek semua, sakit semua tuh nggak bagus kan. Nah yang penting tuh kepala ranjang itu bersandar ke dinding yang stabil. Jadi dinding yang stabil itu dalam arti di dinding itu tidak terdapat jendela atau pintu. Nah, apalagi kalau misalnya kita dinding itu sebelahnya ada pintu, jadi nggak tenang tidurnya kan? Atau tidur dinding itu Ya, sebelahnya ada jendela. jadi ganggu. Itu dia begitu. Dan jangan juga tidur di pintu. Karena orang nggak bisa Sampai masuk. Mbak Jenny, kalau peletakan pajangan itu menentukan nggak sih? Kalau peletakan pajangan, kita tahu bahwa di sini kan banyak banget nih pajangan-pajangan contohnya. Ini peletakan pajangan juga ada aturannya nggak? Sebenarnya bukan pajangan sih, kalau di Chinese saya lebih penting ke lukisan. Lukisannya kebetulan kan ada warna bunganya dan ada air ya, laut ya. Nah itu sih masih oke lah, jadi ada laut. Yang nggak boleh apa? Kita memandangnya bisa rezekinya bisa luas, kehidupan indah. Yang nggak boleh itu adalah lukisan pasar. Oh nggak boleh. Lukisan perempuan juga nggak boleh. Kebanyakan tuh orang suka kan lukisan Bali, ada perempuan kan. Foto keluarga, lukisan diri sendiri boleh ya? Lukisan diri sendiri sih nggak apa-apa sih, tapi maksudnya harusnya bagusnya lukisan keluarga yang harmonis. Terus sepasang suami istri, atau kita punya pajangan tuh Mandarin duck. Jadi sepasang bebek Mandarin yang lagi berciuman, misalnya begitu. Kalau panen katanya itu panen padi itu bagus untuk di kantor gitu. Iya. Di rumah Katanya kalau kuda menghadap ke dalam juga tuh kayak bagus. Jadi kuda itu sebenarnya gini ya.
Banyak diserang berbagai arah. Udah. Abis ini semua furniture-nya diganti. Mulai dari cat rumah, lukisan, dan dicopotin semua. Kalau udah Tapi, itu iya, ya di rumah Sebelum panas. kita lebih banyak lagi kita bahas tentang filosofi ruangan, ini kita juga ada yang unik ya. Ya, Dik, ada yang unik. Ini bicara soal kafe yang unik di kota Seoul, Korea Selatan. Ada sebuah kafe yang konsepnya agak tidak umum. Di kafe ini ada domba-domba berkeliaran. Jadi ceritanya mau menggabungkan konsep alam tapi sekaligus menyesuaikan dengan tahun kambing kayu. Yuk kita lihat, Sob. Orang Korea kini punya alternatif baru jika ingin merasakan suasana peternakan domba. Sebuah kafe bernama Thanks to Nature Cafe ini menawarkan kehadiran domba-domba di dalam kafe. Anda bisa menikmati kopi sambil mengelus domba-domba yang berkeliaran di kafe ini. Lee Kwang-ho, sang pemilik kafe, memulai bisnis ini sejak tahun 2011. Bisnis kafe ini memadukan konsep penanggalan Tionghoa yang baru, yakni tahun kambing kayu dengan tradisi orang Korea kepeternakan. Hal ini terlihat jelas dari dekorasi kafe, di mana kandang domba berada satu ruangan dengan meja dan kursi kafe. Domba-domba di kafe ini pun diberi nama Anna dan Elsa, sesuai dengan karakter Frozen. 그래서 네이처를 더 어떻게 하면 극대화시킬까 생각을 해서 동물 중에 어떤 동물이 좋을까 고심한 끝에 양을 데리고 오게 된 거고요. 양들 보고 양들 좀 만지고 하니까 좀 진짜 동물원을 온 것 같고요. 마침 제가 아무것도 모르고 왔었는데 And I'm on holiday for the Chinese New Year here in Seoul, and so I know about the sheep from being over there. And while I was in Seoul, we found out that there was a sheep cafe, and I thought it would be a really cool way to spend my Chinese New Year. So seeing the sheep, they were really cute and fun and fluffy and. Selain berkonsep unik, kafe ini menawarkan menu yang menarik berupa beragam waffle, teh, serta kopi. Ini rumpinya nanti sebentar kita sama pemirsa dulu. Tadi kita lihat kambing unik, berkeliaran betul. gitu ya. Sebelum kita nanti lanjut lagi masalah yang tadi masalah pernak-pernik di rumah, Mbak Jenny, ini ada kambing. Gak usah dalam kambing ya, kalau restoran. misalnya di dalam rumah atau dalam ruangan ada hewan seperti anjing, kucing atau binatang Kura-kura, burung. Itu gimana? Kura-kura ya. Jadi sebenarnya hewan itu juga ada simbol. Kalau misalnya itu lebih ke arah simbol-simbol artinya ya. Kalau kura-kura kan panjang umur, tapi kan kura-kura gerakannya lambat. Jadi hewan kura-kura ini sebaiknya jangan dimiliki oleh pasangan-pasangan muda yang masih dinamis. Kalau orang udah tua, udah ada umur di atas 60 tahun, 70 tahun, kita pelihara kura-kura boleh. Tapi anak-anak yang masih kecil-kecil dengan adanya kura-kura jadi lebih lambat kan pergerakannya gitu loh. Nah terus ada lagi hewan anjing ya. Anjing itu simbolnya kesetiaan, keluarga. Jadi dekat hubungan keluarganya. Itu boleh gitu. Tapi memang ada unsur tertentu orang yang cocok memelihara anjing, ada yang cocoknya ikan. Jadi gitu balik lagi ke individunya. Ada lagi kalau ikan itu simbolnya adalah kemakmuran. Nah ikan itu boleh. Tapi ada orang yang cocok air, ada yang nggak cocok air juga. Jadi macam-macam. Ada lagi kelinci. Kelinci juga sama. Kalau kelinci kan simbol banyak anak. Nah kalau orang yang belum punya anak, boleh pelihara kelinci kali ya. Saya udah pelihara kelinci biar banyak anak. Tapi cari istrinya dulu. Tapi hati-hati tuh kalau yang mau hamil, kalau ada dogi-dogi kan takutnya ada toksoplasma gitu, ada itu juga harus diperhatikan bulu-bulu juga ya. anjing gitu. Oke. Oke, Ini seru banget ya. Jadi ya. intinya ini sudah benar ya. Jadi posisi ruang tamu dan ruang keluarga, Ruang foto keluarga sebenarnya. Ruang keluarga ada di tengah-tengah rumah jantungnya, ruang keluarga ataupun ruang makan berada di tengah rumah untuk jantung kehidupan. Kita kan jantungnya biar berdenyut. Kalau nggak ada ruang di tengah-tengah rumah berarti keluarganya dingin, nggak ada denyutnya, rumahnya nggak hidup berarti. Terus banyak juga yang katanya kalau di dalam rumah itu tidak boleh ada kolam. Kalau menurut saya sih mungkin karena supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk ya. Jadi kalau males jadi kan bisa bisa Pakai abate gitu. Tapi sebenarnya begini ya, kolam di tengah rumah itu simbolnya kan kita ada galian masuk ke dalam. Jadi itu seperti semacam sumur. Jadi memang semacam seperti sumur tengah rumah adalah energi yin atau dingin. Kalau kita pikir dengan kolam tengah rumah kan dari dingin ya. Dan itu biasanya enggak Bu, ya tergantung kalau bagus di luar atau di depan pintu masuk utama kan dengan arah air menuju pintu masuk utama rumah boleh. Atau di sektor utara, di sektor timur, di sektor barat juga boleh kasih kolam, kecuali di sektor selatan. Selatan itu adalah api. Jadi kalau api harusnya kebun, tanaman begitu. Jadi ada Wah banyak ya kita dapat informasi mencerahkan. banyak. Langsung melihat seperti Abis apa. ini tolong dirombak semuanya. Oh enggak. Kurang foto satu, foto keluarga boleh juga. Itu foto apa? Oke, terima kasih
kasih Mbak Jenny, terima kasih Mbak Sony sudah bersama kami di Morning Show, sudah membagi pengetahuan bahwa masukan-masukan, informasi-informasi yang tata ruangnya ya. Baik, dan kami masih akan kembali pemirsa. Kita kembali pekan depan. Kembali pekan depan. Kita nggak nyangka ya, kita ngobrol udah panjang banget dan udah grand closing. Sekarang sudah saatnya kita untuk pamit undur diri ya dari hadapan Anda, dan kita akan kembali lagi tentunya pekan depan di akhir pekan depan. Tentunya dengan obrolan dan juga aktivitas yang lebih seru. Ya, pastinya. Baik, dan saya Eliza Hasan. Saya Mia Ardini. Dan saya Ade Mulya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.